Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun kiraman hadirat, usikum wa nafsi Allah faqad faza muttaqun. على هذه النية وعلى كل صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف بهذا المسجد ما دمت فيه سنة. Al-Haditsul Tsalits Asyar, hadis yang ke-13. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalla. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'ahu nasan yukathiruna al-kalam. Fara'ahu nasan yukathiruna al-kalam. Rasulullah SAW memasuki masjidnya, tempat salatnya. Fara'ahu nasan yukthiruna al-kalam. Beliau melihat orang banyak sekali yukthiruna al-kalam, memperbanyak perbincangan, banyak ngobrol. Faqala, maka Rasulullah bersabda, amma annakum law aktsaratum dzikra hadza min ladzat la syagalakum amma arad. Tidakkah kalian semua, kalau sekiranya kalian memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan, la syagalakum amma arad, maka pasti kalian akan sibuk dari apa yang saya lihat. Fakthiru dzikra hadza min ladzat, maka perbanyaklah oleh kalian mengingat perusak atau pemutus kenikmatan, yakni al-mautu, yaitu kematian. Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yawmun illa wa tatakallama bi sitti kalimatin. Maka sungguhnya kematian itu, lam ya'ti 'alal qubur, tidak akan datang ke kuburan, yaumun, suatu hari, illa, kecuali, wa tatakallama bi sitti kalimatin, kecuali ia akan mengatakan dengan 6 kalimat. Fataqulu, maka berkata kuburan itu, ana baitul ghuraba, saya adalah rumahnya pengembara. Wa ana baitul wahdah, saya adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul wahsyah, dan saya adalah rumah yang menakutkan. Wa ana baitul zulmah, dan saya adalah rumah yang gelap. Wa ana baitul turab, dan saya adalah rumah yang terbuat dari tanah. Terakhir, wa ana baitud dudan, wa ana baitud dudi, dan saya adalah rumah yang di dalamnya terdapat rayap-rayap. Fa'idha dufinal abdul mu'min, fa'idha, ketika dufinal abdul mu'minu, dikuburkan seorang hamba yang mukmin, qala lahul qabr, maka berkatalah kuburan lahu, bagi hamba yang mukmin, marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang. Amma innaka kuntu la ahabbu man yamshi ala dhahri ilayya. Sungguh dulu kamu adalah la ahabbu man yamshi ala dhahri ilayya,
orang yang paling saya sukai yang berjalan di atas punggungku. Fa idzan ulatikal yauma, maka kalau gitu saya mengutamakan kamu hari ini. Wasirta ilayya, dan kamu telah jadi masuk ke saya. Fasadara sun'i bika, maka kamu akan melihat apa yang akan saya lakukan untukmu. Fayusi alahul qabru, maka kuburan tadi meluaskan bagi si mukmin tadi madda basarihi, sepanjang pandangannya. Wa yuftahu lahu babal jannah, dan dibukakan baginya pintu surga. Wa idza dufinal abdul kafir, dan jika telah dikubur seorang hamba yang kafir, qala lahul qabru, berkata kuburan baginya, la marhaban wala ahlan wala sahlan, tidak ada selamat datang buat kamu. Amma innaka kunta labghadu min man yamshi ala dhahri ilayya, dulu kamu adalah orang yang paling saya benci yang berjalan di atas punggungku. Fa idzan uliyatakal yawma, jadi hari ini kamu saya utamakan. Wasirta ilayya, dan kamu telah menjadi saya. Fasatara sun'i bika, maka kamu akan lihat apa yang akan saya lakukan untuk kamu. Faya latimu al-qabru alaihi, maka kuburan tadi menyempit. Hatta takhtalifa adla'ahu, sehingga tulang-tulangnya saling berhadap-hadapan. Qala, rawi berkata, fa asyara Nabi alaihi wasallam bi asabihi fa dakhala ba'daha fi ba'd. Kemudian Nabi menunjukkan yang namanya takhtalifa adla'ahu adalah seperti diibaratkan tulang-tulang jadi seperti ini, karena disempitkan sama kuburan. Tsumma qala, kemudian berkata si rawi, wa yuqayyullahu sab'ina taninan, maka Allah datangkan 70 ular piton. Law anna wahidan minha nafakha fil ardi, kalau satu saja dari 70 tadi bertiup di bumi, ma'an bacat syai'an ma baqiyat dunya, maka tidak akan tumbuh di atasnya sesuatu pun, ma baqiyat dunya, dan tidak ada dunia. Fa yanhashuhu wa yahdashuhu, kemudian ular tadi menggigitnya dan merobek-robeknya. Hatta yufti bihi ilal hisab, dan dibawa sampai waktunya, sampai datangnya hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah, sesungguhnya kuburan itu bisa menjadi taman dari taman surga. Au hafratun min hufarin nar, au hafratun min hufarin niran, atau lubang dari lubang neraka. Hadis ke-13 ini menceritakan tentang kuburan. Kalau hadis ke-12 menceritakan tentang bagaimana keadaan seorang muslim dan seorang yang kafir di neraka dan di surga. Rasulullah di akhirnya menjelaskan bahwasanya kuburan itu bisa menjadi taman surga, bisa juga menjadi lubang daripada lubang neraka. Itu tergantung bagaimana amal ibadah kita, muslim atau kafir. Kalau seandainya muslim atau mukmin, maka insya Allah dijadikan sebagai taman surga. Kalau seandainya kafir, maka Allah jadikan sebagai lubang daripada lubang neraka. Dan kata tanah, ketika kita sudah dikuburkan, seandainya kita muslim, tanah itu berkata, kunta la habbu man yamshi ala dhahri ilayya, sungguh kamu adalah orang yang paling saya sukai yang berjalan di atas punggung saya. Jadi bumi ini ketika kita injak, karena kita muslim, dia senang.
kita gunakan untuk taat kepada Allah, dia senang. Maka di makalah yang lain itu ada yang sempat mengancam, selagi kalian masih hidup, kata bumi itu ketika kita diinjak-injak, kalau untuk taat kepada Allah saya suka, tapi kalau untuk maksiat awas, tunggu matinya kamu. Diancam sama bumi. Bahkan hadisnya di sini terangkan ketika seorang kafir mati, maka tanah itu berkata, kamu adalah orang yang paling saya benci dulu, yang berjalan di atas muka bumi, di atas tubuh saya. Kemudian menyempitkan sehingga tulang-tulang si mayit tadi menyatu. Ancaman-ancaman itu ternyata memang subhanallah. Dan kuburan tadi mengatakan 6 kalimat yang diantaranya adalah ana baitul qurbah, saya adalah rumahnya pengembara, berarti persinggahan sementara, sebagaimana dunia. Kita hidup di dunia sementara, meninggal juga di alam barzakh sementara untuk menunggu datangnya hari kiamat. Wa ana baitul zulmah, saya adalah rumah kegelapan, nggak ada cahaya, nggak ada apa. Wa ana baitul wahdah, dan saya adalah rumah sendirian, nggak ada temannya. Hukiya an Abi Bakr al-Ismaili, dikisahkan dari Abi Bakr al-Ismaili bi sanadihi an Utsman bin Affan, dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana idza wasafat indahun nar lam yakun yabki. Annahu, bahwasanya sesungguhnya Utsman bin Affan dulu idza wasafat indahun nar, jika dikisahkan, jika disifatkan, jika diterangkan baginya neraka, lam yakun yabki, Sayyidina Umar tidak menangis. Ketika terangkan tentang neraka, Sayyidina Utsman tidak menangis. Wa idza wasafat al-qiyamah lam yakun yabki, dan jika diterangkan tentang sifat-sifat kiamat, lam yakun yabki, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak menangis juga. Wa idza wasafatil qabri, wa idza wasafal qabri kana yabki, dan jika diceritakan tentang sifat-sifat kuburan, kana yabki, dia baru menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada sahabat Utsman, ma hadza ya Amirul Mukminin, kenapa menangis Amirul Mukminin? Faqala, maka Sayyidina Utsman menjawab, inni idza kuntu fin nari kuntu ma'an nas, saya jika saya berada di neraka, kata Sayyidina Utsman, kuntu ma'an nas, saya bersama dengan orang-orang, enggak sendirian. Kalau masuk neraka itu banyak orang, kata Sayyidina Utsman. Wa idza kuntu fil qiyamah, begitu juga jika saya pada hari kiamat, kuntu ma'an nas, saya juga bersama dengan orang-orang, enggak sendirian. Wa idza kuntu fil qabri, tapi jika saya dalam kuburan, kuntu wahidan lam yakun ma'i ahadun fil qabri, maka saya akan sendirian di kuburan. Lam yakun ma'i ahadun fil qabri, tidak ada seorang pun bersama saya dalam kuburan. Wa inna miftahal qabri ma'a Israfil alaihissalam, dan sungguhnya kunci kuburan itu ada bersama malaikat Israfil. Wa huwa yaftahu yaumal qiyamah, dan akan dibuka kuburan tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa kana yaqul, dan berkata, man kanat ad-dunya sijnuhu kana al-qabru jannatuh, barang siapa yang dulu di dunia dijadikan sebagai penjara tahanannya, kanal qabru jannatuh, maka kuburan itu sebagai surganya. Kalimat ini, man kanat ad-dunya sijnuhu kanal qabru jannatuh,
Siapa yang menjadikan dunia sebagai tahanannya, sebagai penjara baginya, maka kuburan adalah surganya. Maksudnya adalah ketika hidup di dunia dia menjaga diri, menjadikan dirinya sebagai tawanan, tidak menuruti hawa nafsunya, maka dijadikan dunia sebagai tahanannya. Tidak bermaksiat, tidak menghalalkan apa yang haram, maka Allah jadikan kuburannya sebagai surganya. Wa man kanat ad-dunya jannatuhu kana al-qabru mahbusuh. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai surganya, maka kuburan adalah sebagai tahanannya. Maka ketika di dunia itu dia jadikan sebagai surga, apa saja boleh, mabuk-mabukan, minuman keras, yang lain semua yang Allah larang dia kerjakan, maka seolah-olah surganya baginya adalah di dunia. Maka kuburan baginya adalah sebagai sebuah penjara. Wa man kanatil hayatud dunya qayyiduhu fa inal mauta atlaqu. Dan barang siapa yang menjadikan kehidupan dunia sebagai ikatannya, fa inal mautu atlaquhu, maka sungguhnya kematian adalah pelepasnya. Wa man taraka nasibahu fid dunya istawfahu fil uqbah. Dan barang siapa yang meninggalkan nasibnya, bagiannya di dunia, istawfahu fil uqbah, maka Allah akan tunaikan nanti di hari kemudian. Wa kana yaqulu khairun nas man taraka baba darihi man taraka dunya qabla an tatrukahu wa radha rabbahu qabila an yalqahu wa amara qabrahu qabla an yadkhuluh. Dan berkata Sayyidina Utsman berkata, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man taraka dunia qabla an tatrukuhu, siapa yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, wa radha rabbahu, dan ridha kepada Tuhannya, qabla an yalqahu, sebelum berjumpa dengannya, wa amara qabrahu qabla an yadkhulahu, dan meramaikan kuburannya sebelum memasukinya. Sebaik-baik manusia adalah yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, dan ridha kepada Tuhannya sebelum berjumpa dengannya, dan meramaikan kuburannya sebelum masuk ke dalam kuburan. Jadi tentang keadaan kuburan. Hukiyan Hasan al-Basri, dikisahkan dari Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, annahu kana jalisan ala babi darihi, bahwasanya beliau sedang duduk di depan pintu rumahnya. Idh marrat bihi janazatun rajulun wa khalfaha unasun wa tahtal janazati bintun saghirah. Tiba-tiba lewatlah jenazah seorang laki-laki, wa khalfaha, dan di belakangnya diiringi manusia, wa tahtal janazah bintun saghirah, dan di bawah jenazah tersebut ada anak kecil, sa'iyah qad naqadat sya'ra ra'saha, berjalan yang terurai rambutnya, wahia tabki, dan dia menangis. Qala, berkata si rawi, faqama al-Hasan wa taba'al janazah, maka berdirilah Imam Hasan al-Basri, wa taba'al janazah, dan mengikuti jenazah. Faqalat al-bint, maka berkatalah anak perempuan tadi, ya abati lima yastaqbiluni yawma mithla yawmi hadha fi umri, wahai bapakku, kenapa engkau menghadapi saya seperti hari ini? Ini kalimat kesedihan. Qala Hasan al-Bint, berkata Hasan al-Basri kepada anak perempuan tadi,
lam yastaqbil li abika mithla hadzal yaum. Saya belum menemui bapakmu seperti hari ini. Qala, berkata rawi, fa shalla al-Hasan al-janazah, kemudian Imam Hasan al-Basri menyolat salat jenazah. Wa raja'a, dan pulang. Falamma kana minal ghaddi wa shalla al-Hasan bil ghadati. Maka kemudian esok harinya Imam Hasan al-Basri sholat subuh. Wa tala'at syams wa jalasa ala babi darihi, dan duduk di depan pintu rumahnya. Idh huwa ra'a tilkal binti tabki wa tadhhabu ila qabri abiha zahiratan lahu. Beliau melihat anak perempuan Umarin menangis dan pergi ke kuburan bapaknya untuk berziarah. Qala Hasan, berkata Hasan al-Basri, inna hadhil bint hakimah, sungguhnya anak perempuan ini anak yang bijak. Atabi'uha asa an tatakallama bi kalimatin tanfa'uni, saya akan mengikutinya, mudah-mudahan saya mendapatkan kalimat yang bermanfaat. Qala, rawi berkata, fataba'ahal Hasan, maka Imam Hasan mengikutinya. Falamma balaghat ila qabri abiha ikhtafal Hasan an ainiha tahta syauka. Ketika sampai ke kuburan bapaknya, Imam Hasan al-Basri bersembunyi di balik pohon. Qala, rawi berkata, fa'anaqat al-bint qabra abiha wa wada'at khadaha ala turab. Kemudian anak perempuan tersebut memeluk kuburan bapaknya dan meletakkan pipinya di atas kuburannya. Wa hiya taqulu, dan dia berkata, ya abati, kaifa bitta fi dhulmah, kaifa bitta fi dhulmatil qabri wahidan bila sirajin wala mu'nisin. Wahai bapakku, bagaimana engkau bermalam di dalam kegelapan kuburan sendirian, bila sirajin, tanpa lampu, wala mu'nisin, dan tanpa teman. Ya abati usrijtu laka lailatin awal amsi, faman usrija laka al-bariha. Wahai bapakku, usrijtu, saya dulu menyalakan lampu malam hari. Faman usrija lakal bariha, faman usrija lakal bariha, siapakah yang menyalakan lampu untukmu malam hari ini? Ya abati iftarashtu laka lailah awala amsi, wahai bapakku, saya dulu menghamparkan kasur setiap malam untuk engkau tidur. Faman iftarasha lakal bariha, siapakah yang menghamparkan kasur pada malam hari di kuburan tersebut? Ya abati qalabtuka min janibin ila janibin lailati awal amsi, wahai bapakku, saya dulu membalikkan badanmu dari sisi kanan sisi kiri. Faman qalabakal bariha, lalu siapakah yang akan membalikkan badanmu? Ya abati satartu a'dha'aka allati tajaradat lailat awal amsi, wahai bapakku, saya menutupi anggota tubuhmu yang tersingkap ketika malam. Faman satakal bariha, maka siapakah yang menutupinya, yang akan menutupinya nanti malam? Ya bagi ta'amaltu fi wajhika lailati awal amsi, wahai bapakku, dulu saya sering memperhatikan wajahmu setiap malam. Faman ta'amala wajhakal bariha, siapa yang akan memperhatikan wajahmu kemarin malam? Ya bati nadaitana lailata awal amsi fa'ajabnaka, wahai bapakku, jika engkau menyeru memanggil saya, maka saya menjawabmu. Faman da'autal bariha, siapa yang kau panggil tadi malam? Waman ajabaka, dan siapa yang menjawabnya?
Ya abati wahai bapakku, aqimtaka lailah awal amsi hina isyahaita ta'am. Wahai bapakku, saya dulu menghidangkan makanan untuk bapak ketika engkau ingin makan. Fahal isyahaita ta'am al-barihah wa man at'amaka al-barihah. Maka siapakah yang akan menyediakan makanan? Ya abati kuntu atbahu lakal alwana ta'am. Wahai bapakku, dulu saya sering masakkan makanan untuk bapak. Faman tabaha lakal bariha. Siapa yang masakkan makanan untuk kamu semalam? Qala, berkata rawi, fabakal Hasan walhara nafsahu 'alaiha wa taqarrabaha. Mendengar ratapan anak perempuan di atas kuburan bapaknya tadi, Imam Hasan Basri menangis, kemudian mendekat ke anak perempuan tadi, waqala, dan berkata Imam Hasan Basri, ya bunayya, wahai anak perempuan, la taquli hadhil asya, jangan kau ucapkan kata-kata itu, walakin quli, akan tetapi ucapkanlah, wajjahna ilal qiblati afa abqaita kadzalika am hawalta ila ghairiha. Tapi katakanlah, wajahna ilal qiblah, kami menghadapkan kamu ke arah kiblat. Apa abqaita, apa baqita kadzalika am hawalta ila ghairiha. Masihkah engkau menghadap kiblat atau berubah? Ya abati, wahai bapakku, kafanaka bi ahsanil akfan, kami mengkafanimu dengan kafan yang paling bagus. Apa baqita an naza'ta anka, apakah engkau masih menggunakan kafan tersebut atau sudah lepas? Ya abati, wahai bapakku, wada'naka fil qabri wa anta sahihul badani, apa baqita kadzalika am akalaka didan. Wahai bapakku, kami meletakkanmu di kuburan dan badanmu masih utuh, dalam keadaan utuh badanmu. Apa baqita kadzalika am akalaka tidak? Apakah masih utuh badanmu atau sudah dimakan raya? Wa quli, dan katakanlah, ya abati, innal ulama yaquluna yas'alul 'abdu 'anil iman, faminhum man yujibu wa minhum man yahrum. Wahai bapakku, sungguhnya ulama mengatakan yas'alul 'abdu 'anil iman, seorang hamba akan ditanya tentang iman. Faminhum, dan di antara mereka, man yujibu, ada yang bisa menjawab. Wa minhum, dan di antara mereka, man yahrum, ada yang diharamkan untuk menjawab. Ajabta anta 'anil iman am haramta minal jawab. Apakah engkau bisa menjawab tentang iman atau Allah haramkan engkau dari menjawab? Ya abati, innal ulama yaquluna yus'alul qabru 'ala ba'dihim wa yudhiku 'ala ba'dihim. Sungguhnya ulama berkata, kuburan itu diluaskan atas bagian yang lain, wa yudhiku 'ala ba'dihim, dan disempitkan kepada yang lain. Adhaqa 'alaikal qabru aw wus'a, apakah kuburan itu sempit untuk engkau atau diluaskan? Ya abati, wahai bapakku, innal ulama yaquluna, sungguhnya para ulama berkata, yubadilu ba'dhuhum bi aqfanin minal jannah wa ba'dhuhum bi aqfanin minan nar. Sebagian mereka digantikan kain kafannya dari surga, dan sebagian dari mereka ada yang digantikan kafannya dari neraka. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.